kebajikan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai materi keseimbangan pasar dan struktur pasar. Jika kalian mendengar kata pasar, apa yang kalian bayangkan? Ya, di pasar ada penjual, pembeli, dan juga barang yang diperjualbelikan. Pengertian pasar sebenarnya yaitu pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Apa yang dimaksud permintaan dan penawaran? Permintaan merupakan sejumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: yang pertama, harga barang itu sendiri; yang kedua, harga barang lain yang terkait; yang ketiga, pendapatan konsumen; yang keempat, selera masyarakat; dan yang terakhir, jumlah penduduk. Jenis permintaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu permintaan absolut, permintaan efektif, dan permintaan potensial. Penawaran merupakan sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, teknologi, dan juga laba yang diharapkan oleh produsen. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui pengertian permintaan dan penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu hukum permintaan. Hukum merupakan pertalian antara dua variabel yang saling mempengaruhi. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah penawarannya. Dan semakin rendah harga, semakin tinggi harga, maka semakin tinggi jumlah penawarannya. Sekarang kita akan menggambar mengenai kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan dapat digambarkan dengan menarik garis dari kiri atas ke kanan bawah, karena slope-nya bersifat negatif. Sedangkan kurva penawaran dapat ditarik garis dari kiri bawah ke kanan atas, karena slope-nya bersifat positif. Nah, sekarang kamu sudah bisa kan menggambar kurva penawaran dan permintaan? Kita lanjut bagaimana kita membuat fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran dapat dibuat dengan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Akan ditemukan QD sama dengan A min BP dan QS sama dengan A plus BP. Oke, sudah paham kan? Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Dapat diketahui dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel, yaitu persamaan antara jumlah barang yang diminta dengan yang ditawarkan. Yang kedua dengan kurva, yaitu titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Maka titik perpotongan tersebut disebut ekuilibrio.
equilibrium. Itulah keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Selanjutnya, yang ketiga, keseimbangan tersebut dapat diketahui dengan rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Q melambangkan kuantitas dan P melambangkan harga. Sedangkan D melambangkan permintaan atau demand dan S melambangkan supply atau penawaran. Oke, sudah lengkap sekarang materinya mengenai keseimbangan pasar. Sekarang materi yang terakhir kita lanjut tentang elastisitas. Elastisitas merupakan kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan karena terjadinya perubahan harga. Rumus menghitung elastisitas yaitu delta Q per delta P dikalikan P1 per Q1. Jika sudah diketahui berapa elastisitasnya, maka dapat dikategorikan menjadi 5 jenis elastisitas. Yang pertama disebut inelastis jika E kurang dari 1. Yang kedua disebut elastis jika E lebih dari 1. Yang ketiga disebut elastisitas uniter jika E sama dengan 1. Yang keempat disebut elastis sempurna jika E sama dengan tak hingga. Dan yang terakhir disebut inelastis sempurna jika E sama dengan 0. Dan kurvanya dapat kamu gambarkan seperti ini. Baiklah, sekarang kita sudah mempelajari semua materi keseimbangan pasar dan struktur pasar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.